Bab 441. Nah, pinjamkan ke kamu. Kembali ke tempat duduk, Harley menepuk-nepuk tas penyimpanan dan merebahkan diri di atas meja dengan patuh. Meski begitu, dia juga sangat dihormati. 9 juta batu spiritual. Terlalu banyak orang yang menghela nafas, diam-diam berkata Stone Gambling Event kali ini, pemenang dadakan benar-benar luar biasa banyak. Akankah pelelangan dihentikan karena hal ini? Di panggung awan, Pak Tuaye yang telah mengumpulkan 9 juta batu spiritual, tampak dalam suasana hati yang baik dan mengeluarkan sebuah batu lain. Batu nomor 252, harga awal adalah 100.000, dan pelelangan dimulai. 150.000. Tambah 50.000, 200.000. Aku akan menambah 100.000, 300.000. Begitu batu itu dikeluarkan, suara penawaran di bawah terus bergema. Namun, selanjutnya ada begitu banyak batu, meskipun persaingannya juga sangat ketat, tetapi mereka tidak menegangkan seperti Harley. Selain itu, yang membuat Pak Tuaye merasa pusing adalah di antara begitu banyak batu selanjutnya, pada dasarnya adalah harta karun yang tersembunyi, dan ada beberapa di antaranya, bahkan Master Alam Kong Ming tingkat ke-9 surgawi seperti dirinya pun merasa tidak dapat menahan diri. Lihat tidak ekspresi Pak Tuaye, sepertinya orang yang tidak bisa buang air besar. Stanley Wu, yang duduk di sebelah Harley, tidak bisa menahan tawa. Akan aneh jika ekspresinya bagus. Master Tai menggigit buah spiritual, kristal spiritual barusan sekilas tampak seperti bukan barang biasa. Jika bukan karena bagiku tidak berguna, aku pasti sudah membelinya. Sebenarnya uangmu tidak cukup, kan? Jangan dibilang, itu memang benar. Setelah bicara sampai di sini, kedua orang itu memandang Harley, melihat dengan sedikit tertekan, kamu jelas-jelas tahu ada harta karun di dalamnya, kenapa tidak membeli? Jika aku punya uang, apakah aku akan omong kosong dengan kalian berdua? Harley mengutuk dengan marah. Aku sudah paham. Memang benar, apa yang dikatakan Harley adalah kenyataan. Mengapa dia duduk di sana dengan patuh setelah membeli batu itu dan melihat satu persatu harta karun dibawa pergi? Bukankah itu karena dia tidak punya uang? Dia sekarang bahkan tidak memiliki satu pun batu spiritual. 100.000. Aku akan memberi 150.000. 200.000. Sementara ketiganya berbicara omong kosong, pelelangan terus berlanjut. Meskipun harganya tidak tinggi, penawarannya sangat meriah. Waktu berlalu perlahan, langit di luar sudah redup, tetapi dunia ruang hampa kecil masih bersinar, seperti siang hari. Selama periode waktu ini, banyak kenalan lama Harley mengambil tindakan, seperti 3 bersaudara dari keluarga Yuan di kota kuno Changlang, Master Changming dari Istana Haus Darah, dan Tong Situ mereka dari keluarga Situ di dinasti Su Barat, bagian selatan dinasti Dacu. Tidak bisa hanya menunggu saja, ada begitu banyak harta karun, harus cari cara untuk mendapatkan uang. Harley berbaring di atas meja, matanya terus berputar. Saat berpikir, dia melirik Stanley Wu yang ada di samping, dan Master Tai. Mereka berdua sekarang terdiam, berbaring di atas meja satu persatu, menyaksikan batu-batu dengan harta karun yang tersembunyi dibawa pergi. Terlebih lagi, saat mereka melihat Harley menoleh kemari, keduanya juga mengerti dalam sekejap, semua mulut mengarah ke tas penyimpanan, jangankan batu spiritual, bahkan akarnya pun tidak tersisa, kantong lebih bersih dari wajah. Langsung mengerti. Harley dengan sadar memalingkan kepalanya lagi. Selanjutnya, ekspresi mereka bertiga cukup seru, terdampar di atas meja dengan rapi, melihat batu-batu itu dibawa pergi. Pelelangan itu jauh lebih meriah daripada yang diduga,
tetapi mereka bertiga tahu selanjutnya tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Batu nomor 3517, harga tawarannya adalah 100.000, pelelangan dimulai. Hingga batu itu dibawa ke atas panggung awan oleh Pak Tuaye, barulah ketiga orang itu bersama-sama bangkit dan secara sadar mengeluarkan segumpal kapas dari tangan mereka masing-masing. Setelah itu, gerakan ketiga orang itu semakin konsisten, yaitu menutup hidung mereka dengan kapas. Dari sudut pandang orang luar, yang tidak tahu mungkin akan mengira mereka bertiga ini mimisan. "Hei, pinjamkan ke kamu." Sambil menutupi hidungnya, Harley mengeluarkan sapu tangan dari tangannya dan melemparkannya ke Desi yang duduk di meja sebelahnya. Harley tiba-tiba melempar sapu tangan, membuat Desi yang terlihat kesepian sedikit tercengang. Dengan terheran-heran melihat Harley, Desi mengambil sapu tangan tanpa sadar, dan ada sedikit senyum di sudut mulutnya. 800.000. Aku tambah 200.000, 1 juta. Aku akan membayar 1,2 juta. Di lapangan, persaingan sangat ketat sekarang, suara penawaran terus bergema, satu menyusul satu. Mungkin karena melihat batu itu sangat besar, semua orang yakin bahwa ada harta karun di dalamnya, sehingga mereka berjuang mati-matian meningkatkan harga. Jadi dalam waktu kurang dari 10 detik, harga batu besar itu naik menjadi 2 juta, langsung ditetapkan sebagai rekor harga tertinggi. Aku akan membayar 2,5 juta. Pada akhirnya, sebuah suara yang sangat kuat mengalahkan semua suara. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung terdiam. Kebetulan sekali, kali ini penawarnya adalah Siden Niu yang menghabiskan 2 juta batu spiritual, tapi tidak mendapatkan apa-apa. "Jangan berebut denganku, kalau tidak, kalian tidak akan terlihat baik." Orang ini segera berdiri, bintang-bintang ludah beterbangan di langit, seketika mengejutkan orang banyak. "Batu ini milikku." Sambil melolong, Siden Niu tidak lupa melihat sekeliling dengan mata kecilnya yang menawan. Di sana, entah karena terkejut oleh kekuatannya atau karena alasan lain, tidak ada orang yang menaikkan harga. Tidak ada kenaikan harga. Melihat tidak ada yang mencicit, Pak Tuaye yang berdiri di atas bongkahan batu itu melihat sekeliling. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Melihat ini, Pak Tuaye memandang Siden Niu lagi dan berkata sambil tersenyum, "Teman seiman, bolehkah memotongnya di depan umum?" "Potong, potong, potong sekarang." Tetua jubah ungu berkata dengan cemas, ekspresi wajahnya sangat buruk, mungkin masih merasa kesal dengan 2 juta batu spiritual sebelumnya yang dia habiskan dengan sia-sia. "Teman seiman, taruhan batu tergantung pada 30% kekuatan dan 70% keberuntungan. Jika dalamnya kosong, jangan marah." "Kalau begitu segera potong, aku tidak percaya. Sebelumnya tidak ada apa-apa, kali ini juga tidak mungkin mendapatkan sebongkah kotoran, kan?" Tetua jubah ungu sudah menyingsingkan lengan bajunya, benar-benar penuh energi. Pak Tuaye tidak mengatakan apa-apa lagi, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau batu, lalu mengangkat pisau dan jatuh, memotong sebongkah batu besar. Krak, krak. Suara seperti ini terus bergema, teknik Pak Tuaye sangat terampil, tembakannya cepat dan akurat, lapisan kulit batu juga terkelupas saat dia terus mengayunkan pisau. Perhatian semua orang, mata semua orang tertuju pada batu besar itu. Semuanya ingin sekali melihat apakah ada harta yang tiada taranya di dalam batu besar itu. Perlu diketahui, ini menghabiskan 2,5 juta batu spiritual. Pecah. Entah kapan, Pak Tuaye menyimpan pisau batu itu. Begitu dia menunjuk ke batu, batu itu langsung pecah. Seketika, segumpal warna kuning seperti kotoran terlihat. Seketika, aliran udara kuning kotoran memenuhi penonton. Seketika,
mata semua orang di sana berputar-putar. Sial. Hoa. Puff. Sepertiga detik keheningan, omelan dan air ludah dari segala arah bercampur aduk. Bau busuk menyebar dengan cepat, memenuhi seluruh dunia kecil ruang hampa. Di dalam batu yang terpotong itu bukanlah harta karun, melainkan segumpal kotoran, sebongkah besar kotoran. Di sana, sudah terlalu banyak orang yang muntah dan tidak bisa berdiri tegak. Di kursi, Desi sudah menutupi mulut dan hidungnya dengan sapu tangan, pipinya yang indah berubah. Sedetik yang lalu, barulah dia benar-benar mengerti arti sapu tangan yang diberikan Harley Ye kepadanya. Memikirkan hal ini, dia tidak lupa melirik Harley Ye yang ada di sampingnya. Mungkin adegan itu sangat canggung, jadi pipinya terasa sedikit panas. Sialan kokoh sekali. Tampak jelas, Harley Ye tidak memperhatikan ekspresi Desi. Dia menutupi mulut dan hidungnya sambil melihat sebongkah besar kotoran dengan kagum. Ini bongkahan yang sangat besar, sudah ditahan berapa lama? Ini cukup untuk dimakan banyak orang, selama berhari-hari. Kata-kata Stanley Wu membuat Harley Ye dan Master Tai menoleh, kemudian mengacungkan jempol kepadanya. Sebaliknya, Desi yang berdiri, saat mendengar kata-kata ini, sambil menutup mulut, dia berjalan keluar seperti melarikan diri, yang tidak tahu pasti akan mengira dia hamil. Kenapa ini? Melihat si Den Liu lagi, seluruh orangnya tercengang di sana, matanya menatap lurus ke arah bongkahan, sudut mulutnya berkedut belasan kali dalam 1 detik. Baginya, hari ini adalah hari yang paling berkesan. Dia berteriak dengan agung, menonjolkan diri, dan dengan sombong membeli batu itu, dan benda yang ada di dalamnya benar-benar di luar dugaan. Dia benar-benar menanggapi apa yang dia katakan, dan benar-benar memberinya sebongkah kototan. Sial. Setelah menggelengkan kepalanya, si Den Liu bersiul panjang dan hampir saja pingsan karena marah. Bersambung. Bab 442. Besi Ilahi Daluo. Luar biasa, yang seperti ini juga dibawa keluar untuk dilelang. Dunia ruang hampa kecil penuh dengan omelan, seperti serigala melolong. Omong kosong. Aku sudah berada di dinasti Dacu selama 300 tahun, belum pernah melihat adegan tidak beradab seperti ini. Karena sebongkah kotoran, suasana di sana benar-benar meledak, penuh dengan suara amarah dan kutukan, membentuk gelombang laut. Adegan seperti itu, walaupun Pak Tua Ye adalah alam Kong Ming tingkat ke-9 surgawi, pun tidak dapat menahannya. Dia telah menjadi tuan rumah Stone Gambling Event selama beberapa dekade. Ini adalah pertama kalinya dia melihat adegan seperti itu. Di segala arah, hanya karena sebongkah kotoran itu, ada banyak orang yang menutupi hidung dan mulut mereka dan berlari keluar. Ada juga banyak orang yang baru berjalan beberapa langkah, lalu tidak bisa menahan diri lalu muntah, karena baunya. Bawa pergi, cepat bawa pergi. Pak Tua Ye buru-buru memerintah. Tak lama kemudian, 3 atau 5 master alam Kong Ming datang dan menutupi bongkahan itu dengan kekuatan spiritual yang dahsyat, baru kemudian menutupi hidung dan membawa pergi. Pak Tua Ye juga tidak tinggal diam, dia menghancurkan pil spiritual menjadi beberapa bagian, memancarkan aroma yang luar biasa kuat, tetapi meskipun demikian, bau busuk yang tak tertahankan ini tetap tidak dapat dihilangkan. Stone Gambling Event dihentikan untuk sementara, semuanya silahkan pergi ke kediaman masing-masing untuk beristirahat dulu. Pak Tua Ye juga tidak berdaya, buru-buru mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebenarnya, tidak perlu dia katakan, pada dasarnya semua orang sudah lari keluar,
sehingga dunia ruang hampa kecil yang cerah ini menjadi berantakan, dan masih ada aliran udara kuning-kuning yang tersebar di udara. Kamu memiliki visi yang tajam. Keluar dari dunia ruang hampa kecil, Stanley Wu dan Master Tai memberi acungan jempol kepada Harley Ye. Sikaplah rendah hati, rendah hati. Harley Ye melambaikan tangannya dengan santai, lalu berjalan menuju taman kecil yang dia sewa. Di belakangnya, Stanley Wu dan Master Tai mengikuti. Trik dua orang, tentu saja Harley Ye tahu jelas, dia menghabiskan 9 juta batu spiritual untuk membeli batu besar itu, tetapi belum membukanya. Tentu saja, ingin melihat harta karun seperti apa yang ada di dalam batu itu. Tak lama kemudian, ketiganya kembali ke taman kecil itu. Harley Ye dengan sadar menutup gerbang cahaya itu dengan rapat. Di titik ini, Harley Ye mengeluarkan batu itu dan membantingnya ke tanah dengan keras. Seluruh taman kecil bergetar sesaat. Sini-sini, biar aku saja. Sebelum Harley Ye bergerak, Stanley Wu bergegas dengan membawa parang. Pergi ke samping saja kamu. Master Tai langsung menendang Stanley Wu dengan satu kaki, kemudian mengeluarkan pisau dapur dari lengan bajunya. Ada senyum licik di wajahnya. Aku saja, aku saja. Kamu juga ke samping saja. Harley Ye mengutuk, melangkah maju dengan tendangan, menendang Master Tai mundur keluar. Segera, Harley Ye membalikkan tangan dan mengeluarkan pisau batu yang panjangnya hanya 5 inci. Oh langit dan bumi, semoga dapat harta karun. Harley Ye berdoa lebih dulu, kemudian mengayunkan tangannya dengan ganas, memotong sebongkah batu besar. Kemudian, gerakannya menjadi sangat cepat, lapisan kulit batu langsung terpotong olehnya. Di samping, Master Tai dan Stanley Wu, dua orang ini terus menggosok tangan mereka, beberapa kali mencoba untuk membantu, tetapi ditendang oleh Harley Ye, sampai pada akhirnya mereka berdiri di sana seperti pancang kayu, menatap lurus ke arah batu besar. Krak, krak. Kedengarannya seperti ini tidak ada habisnya. 1 lapisan, 2 lapisan, 3 lapisan. Harley Ye membutuhkan 15 menit penuh untuk memotong batu seukuran toples anggur. Namun, selama periode waktu ini, tidak ada cahaya yang terpancar di batu itu, dan ada pemandangan aneh. Tidak bisa. Hati Harley Ye sedikit menyala, sedikit kehilangan kesabarannya. Dia langsung melepaskan pisau batu dan menepuk-nepuk batu itu dengan telapak tangannya. Krak. Tiba-tiba, satu-satunya batu besar yang tersisa meledak di tempat. Segera, seberkas cahaya melonjak naik ke langit, langsung menembus ke langit, membentuk penampilan awan di kehampaan. Benar-benar ada harta karun. Stanley Wu dan Master Tai tampaknya lebih bersemangat daripada Harley Ye, keduanya sudah bergegas maju. Di depan mata mereka, ada sesuatu yang tergantung sebesar toples anggur besar. Lebih tepatnya, itu adalah sepotong meteorit besi, sederhana dan alami, tanpa jejak ilahi yang tertinggal, tetapi memberi perasaan berat kepada orang-orang. Ketiganya dengan jelas melihat ruang hampa di sekitarnya sedikit tertekan. Apaan ini? Harley Ye menatap meteorit besi itu dengan mata menyipit. Entah kenapa, melihat meteorit besi ini, dia sepertinya bisa mendengar suara aneh, seperti suara misterius yang terjalin dengan kebenaran agung. Dengan akumulasi kebenaran yang misterius, membuat orang merasa damai. Apa ini? Stanley Wu dan Master Tai juga menggaruk-garuk kepala, bahkan Master Tai yang selalu maha tahu, juga tercengang. Kakek naga, lihatlah apa ini. Tak berdaya, Harley Ye menggunakan koneksi antara tubuh asli dan tubuh bayangan untuk memanggil naga kuno mistik di dunia bawah tanah Sekte Zeng Yang. Jika bahkan dia juga tidak tahu tentang ini, maka dia benar-benar kurang beruntung. Susah payah aku bisa tidur dengan nyenyak, langsung dibangunkan oleh kamu. Segera,
Suara naga kuno mistik yang tidak senang terdengar. Awalnya menguap dulu, kemudian menatap 9 tubuh bayangan Harley Ye dengan malas. Ayo, cepat lihat, aku menghabiskan 9 juta batu spiritual untuk membelinya. Harley Ye mendesak. Buat apa terburu-buru? Naga kuno mistik meregangkan pinggangnya. Kedua mata naga besar itu menatap 9 tubuh bayangan Harley Ye, seolah-olah bisa menembus 9 tubuh bayangan, dan melihat meteorit besi di taman kecil. Sial. Segera, Harley Ye mendengar naga kuno mistik mengucapkan bahasa kotor, dan mata naganya yang malas juga menjadi sangat tajam. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Naga kuno mistik bertanya dengan tergesa-gesa. Beli. Ekor naga-naga kuno mistik mengayun keras, berkata dengan aura yang menggebu-gebu, beli di mana? Belikan aku 1, nanti kakek naga bayar kamu 2 kali lipat uangnya. Dikira sedang bermain. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Demi benda ini, aku menghabiskan 9 juta batu spiritual dan keluargaku bangkrut. Jutaan hanyalah uang kecil. Naga kuno mistik memarahinya dengan suara lebih keras lagi. Apakah kamu tahu benda apa ini? Masih bilang 9 juta. Jika ditempatkan di benua Xuan Huang, 900 juta pun kamu mungkin tidak bisa membeli sepotong kecil seukuran kepalan tangan. 900 juta. Setelah mendengarkan naga kuno mistik, Harley Ye juga terasa pusing. 900 juta tidak bisa membeli sepotong kecil seukuran kepalan tangan. Benda sialan ini harganya tak ternilai. Lalu benda apa ini? Meskipun kepalanya pusing, Harley Ye tidak sabar untuk bertanya. Besi ilahi Daluo. Naga kuno mistik mengucapkan kata demi kata. Apakah benda ini begitu berharga? Omong kosong, itu adalah benda ciptaan surgawi. Itu adalah transformasi dari tubuh fisik Golden Immortal Daluo yang legendaris, yang menyerap esensi langit dan bumi, menyerap kemegahan ilahi matahari dan bulan, dan mampu menjadi besi ilahi melalui pelatihan selama bertahun-tahun. Itu adalah senjata immortal besi penentang langit, meskipun naga kuno mistik aku yang begitu agung, mencari di seluruh domain puluhan ribu surgawi di masa lalu, juga hanya menemukan sebesar kepalan tangan. Ya ampun, benar-benar akan kaya. Selain merasa ngeri, wajah Harley Ye berubah senang dan bahagia. Di dunia kultivator, senjata spiritual mudah dibuat, tetapi besi ilahi sulit ditemukan. Di dunia ini, tidak pernah ada orang yang berlatih senjata spiritual. Yang kurang adalah materi ilahi pentang langit. Dari mana kamu mendapatkannya? Naga kuno mistik memandang 9 tubuh bayangan Harley Ye dengan penuh harapan. Aku membelinya di Stone Gambling Event. Aku dengar batu-batu itu dikirim dari gunung ratusan ribu. Aku lihat laris manis, jadi aku membelinya. Tidak disangka, akan ada besi ilahi Daluo yang kamu sebutkan ini. Harley Ye tidak menyembunyikannya, dan menjawab dengan jujur. Dia juga ingin menanyakan beberapa rahasia tentang gunung ratusan ribu dari naga kuno mistik. Bahkan besi ilahi Daluo pun ada, mungkin saja ada lebih banyak harta karun penentang langit lainnya. Gunung ratusan ribu. Di sini, naga kuno mistik bergumam, mata naga sedikit menyipit, dan matanya memancarkan cahaya dan kegelapan yang tidak pasti. Belum pernah mendengarnya. Belum pernah dengar. Naga kuno mistik menggelengkan kepalanya dengan ringan. Saat itu, aku baru saja membangunkan kecerdasanku. Aku langsung ditekan oleh Xuan Chen dan kemudian disegel. Aku hanya tahu sedikit tentang dinasti Dacu. Lain kali datang lihat. Harley Ye tersenyum. Naga kuno mistik melirik 9 tubuh bayangan Harley Ye, lalu berkata dengan penuh arti, bocah, kamu juga harus menempa senjata spiritual. Besi ilahi Daluo ini adalah yang terbaik. Bersambung.